Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen landasan pendidikan Bunda Dr. Randa A.A. Saraswati MPD beserta Ibu Depi Rahmiati MPD, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kelancaran sehingga kita dapat berjumpa meskipun tidak tatap muka secara langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada siang ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Topik yang akan kami bahas adalah landasan historis pendidikan. Perkenalkan, saya Puspita Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 2050624 yang akan bertugas sebagai moderator pada siang kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yaitu Hani Kristina yang pertama, yang kedua Maya Destari, yang ketiga Abel Roy Sipal, yang keempat Shania Agnia, yang kelima saya Puspita Permatasari. Dengan materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan dan pendidikan zaman pendudukan militer Jepang. Yang kedua, pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai dengan 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 1969 sampai dengan 1993. Yang ketiga, pendidikan masa kini. Dan rangkaian kegiatan diskusi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi dari kelompok penyaji, yang ketiga penutup, dan di akhir akan dibahas mengenai sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyaji materi. Saya persilahkan kepada Hani untuk membacakan materi yang pertama. Kepada Hani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Kristina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Sejak kebangkitan nasional 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi sosial budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar atau dalam program kerjanya. Untuk mengubah keadaan akibat penjajah ini, lahirlah sekolah-sekolah partikali atau perguruan tinggi. Sekolah itu mula-mula bercorak dua, yaitu yang pertama, sekolah yang sesuai haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sekolah yang sesuai tuntutan agama Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Lalu ciri-ciri pendidikan kaum pergerakan kebangsaan, yaitu yang pertama, bersifat nasionalistik dan anti-kolonialis. Yang kedua, berdiri sendiri atau percaya diri. Dan yang ketiga,
pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebinekaan serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih kepada Hani yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Pada Sania, saya persilahkan. Pendidikan zaman pendudukan feodalisme Jepang. Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda naik pada tanggal 15 Maret 1942. Mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Ada implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih rakyat. Terima kasih kepada Sania yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Baik, kepada Maya saya persilahkan. Saya Maya Desari akan melanjutkan materi dari Sania. Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969. A. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat ini, jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. B. Peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Namun, setelah konferensi meja bundar tahun 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat yang memberlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada saat Republik Indonesia Serikat kembali ke NKRI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UU Nomor 7 Tahun 1950. Setelah pemilu tahun 1955 karena konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar, maka tanggal 5 Juli 1959 keluarlah dekret Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan NKRI kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. C. Demokrasi Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggarakannya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan 10 tahun pada tahun 1950 sampai 1960. Pelaksanaan program ini didukung dengan PP nomor 65 tahun 1951 karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah. Maka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 5033F tanggal 5 Juli 1950 didirikanlah kursus pengajar dan mengantar kepada kewajiban belajar. Pendidikan harus memiliki 5 dharma bakti pendidikan, yaitu membina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi, memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan segenap bidang di tingkatnya, memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia baru. Terima kasih kepada Maya yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Baik, kepada Hani saya persilakan. Selanjutnya pembahasan mengenai masa pembangunan jangka panjang atau PJP ke-1 pada tahun 1969 sampai 1993. Pelaksanaan Pelita 1 PJP dicanangkan mulai 19 April 1969
Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, yang kedua, menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya. Lalu kebijakan pokok pada masa pembangunan jangka panjang, yaitu yang pertama, relevasi pendidikan, yang kedua, pemerataan pendidikan, ketiga, peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, yang keempat, mutu pendidikan, dan yang kelima, pendidikan kejuruan. Lalu kebijakan yang perlu diperhatikan pada masa pembangunan jangka panjang yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan, kedua, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif, dan yang ketiga, dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang Pendidikan lama yang telah digunakan sejak tahun 1950. Terima kasih kepada Hani yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Pada Sania, saya persilakan. Pendidikan pada masa kini. Pada pendidikan masa kini, pendidikan identik dengan teknologi dan inovasi yang beragam. Mulai dari penggunaan buku hingga penggunaan netbook sebagai media tulis untuk menunjang kegiatan pembelajaran seorang pelajar. Banyak inovasi-inovasi yang digunakan untuk mengefisiensikan waktu pembelajaran dan membantu seorang pelajar agar mudah menyerap ilmu yang diajarkan oleh pendidik atau guru. Namun, dengan adanya teknologi yang menunjang kegiatan pembelajaran, terdapat dampak negatif dan positifnya. Berikut merupakan dampak positif dan negatif teknologi terhadap pendidikan. A. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan pembelajaran. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, tidak adanya jarak. Dan B. Ada dampak negatifnya. Yang pertama, malas dan curang. Yang kedua, kurangnya fokus. Yang ketiga, keterampilan menulis menurun. Baik, terima kasih kepada Sania yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi, di Indonesia sendiri, pendidikan masih dipandang rendah jika dibandingkan dengan pendidikan di negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kesadaran penduduk Indonesia tentang pentingnya mengenyam pendidikan. Daripada belajar, mereka lebih memilih untuk bekerja sejak dini. Kemiskinan menjadi faktor orang-orang Indonesia lebih mementingkan bekerja daripada belajar. Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah berbagai program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Utamanya di daerah tertinggal yang masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitas sangat banyak ditemui, apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah di perkotaan saja kondisinya masih demikian, apalagi pelosok Indonesia. Baik, demikian penyajian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi kami, jika masih ada yang belum dimengerti atau penasaran, silakan bertanya dengan sebutkan nama dan nama kelompok terlebih dahulu, lalu ke pertanyaannya langsung di e-learning pada forum diskusi pemahaman. Untuk mengakhiri diskusi, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama.
wabarakatuh.